15 Desember itu bisa dipastikan selesai ya Bang ya? Iya. Jadi teman-teman aliansi tadi udah ketemu dengan pimpinan DPR. Siap. Ya, diterima oleh Pak Dasko, Pak Cucun dan Pak Saad, dan saya dampingi. Dalam pertemuan teman-teman aliansi sudah menyampaikan seluruh masukan, dan dalam pertemuan itu pimpinan DPR sudah memberikan surat keterangan pernyataan resmi yang dipegang oleh teman-teman aliansi. Apa isinya? Bahwa pimpinan DPR berjanji pengesahan undang-undang perampasan aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Satu. Ya, yang kedua, kalau tidak tercapai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR. Ini jam berapa ini? Jam setengah 11 tanggal 27 di sekitar Menteng ya. Di sekitar Menteng, arah dari Jalan Diponegoro menuju Pasar Rumput Manggarai. Kita cek-cek ya daerah sini ya. Karena menurut informasi demonstrasi di gedung DPR sudah mulai berjalan. Kondisi dalam keadaan aman. Nanti kita di sini belok kiri. Nah, di depan itu Pasar Rumput ya. Kanan arah Kuningan, kiri Manggarai. Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR MPR sudah ditutup dan masa aksi terpantau tuh sudah mulai berdatangan ya. Untuk kondisi sendiri masih aman terkendali. Ya. Nah, kita lihat di depan ini bis yang yang sejak kemarin beberapa hari lalu artinya mengantarkan untuk teman-teman yang mengikuti aksi demo. Ini luar biasa. Bis pergerakan. Dan tadi selentingan untuk perwakilan aksi massa sudah diterima di gedung DPR ya. Dan ini memang lebih baiknya seperti itu gitu. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ya baiknya diterima. Apalagi ini berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang sudah dibuat beberapa tahun lalu, tinggal digodok dan disahkan. Kalau ada narasi-narasi yang katakanlah menolak gitu, apakah artinya mereka ini berpihak pada koruptor gitu kan? Kalau kita katakan seperti itu kan nggak mau. Nah, ini di depan kita masa aksi yang diinisiasi dari warga Pati ya beberapa hari lalu ya.
Oke, sahabat-sahabat, agar semuanya masih semangat. Masih semangat. Oke, kita lanjutkan pada orang berikutnya ya. Ada sahabat kita dari Federasi Serikat Buruh Militan. Tepuk tangan. Selamat siang kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup ojol. Hidup rakyat mati. Hidup rakyat yang tertindas. Saya di sini berdiri atas nama Federasi Serikat Buruh Militan. Kami datang bukan hanya membawa ratapan kawan-kawan, melainkan membawa komitmen pajak melalui program perjuangan secara kesejahteraan buruh, program PRAS dan perjuangan rakyat tertindas. Bukan kau pernah menyerukan dengan lantang bahwa jikalau kita mempunyai keinginan yang kuat dalam hati, cita-cita itu akan berhasil dan tak akan ada kekuatan yang dapat menahannya. Hari ini 27 Agustus. Kenapa kami hadir di sini, kawan-kawan, betul ya? Karena kekecewaan, ya. Hari ini kita muak dengan keberadaan hari ini. Partai begitu banyak mengendalikan, presiden tidak bisa ada apa-apa, tidak berdaya menurut Abah. Tapi saya yakinkan Bapak Presiden yang terhormat, yang Abah banggakan, Bapak punya ketiga kekuatan dahsyat. Satu adalah kedaulatan tertinggi adalah rakyat yang memilih Bapak. Yang kedua, Bapak punya TNI dan Polri yang bisa kapan saja Bapak gerakan. Tapi jangan lawan rakyat. 2026 kita rakyat yang tertindas, kita rakyat Indonesia berdiri di sini menuntut kita menggugat dewan-dewan yang ada di dalam sana untuk segera mengesahkan undang-undang rampasan aset koruptor dan hukum mati para koruptor itu. Hidup ojol! Hidup petani! Hidup rakyat mati! Hidup rakyat Indonesia! Cekik, aha. Patria! OMWST! Bahwa sinyal dimatikan, omongan sampean kami semua kasih moto, kita menyanyi aja di mana. Jadi, nyanyinya cara jual. Yang memberi kamera, video, jadi nyanyinya ini kompak, dia didengarkan setelah ini nyala, kita share bersama. Gimana? Kuat. Tapi sebelum itu saya mau berbicara lagi menyinggung katanya kita di sini bayaran. Kamu maksudnya bayar? Enggak, tadi mau dibayar. Ya. Jadi asli ya dia nggak bayaran kita ya. Bayar. Keren. Iya. Jangan hati sendiri om. Siap. Indonesia. Boleh utangan Cak. Kamu gak bangsat. Ya. Ya jadi terus terang saya tidak berani mewakili area Surabaya, tapi kebetulan saya lahir di Surabaya. Ya. Nanti kuatnya kita katakan klaim ini dan itu. Tapi yang jelas materi dari RU Perampasan Aset ini sangat luar biasa. Kenapa? Di Surabaya ini menurut kami, bahkan hari ini setelah ini saya akan datang ke KPK untuk melaporkan Gubernur Jawa Timur. Tapi itu persoalan kita, karena di sana juga banyak koruptor. Tapi kalau RUU aset koruptor ini tidak disahkan, bocor kalau butuh bantu, ya. Oke. Perkenalkan dulu saya Ahmad Darat ya. Jadi kita menyanyi darah juang yang apa lebih banter. Waktu nyanyi tolong semuanya kita agak khidmat supaya satu di video itu dengar semua ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Di sini negeri kami.
dasmu. Jadi dasmu jancuk. Ya, jadi terima kasih atas waktu dari rekan-rekan parti. Terus terang materi yang dibawa ini sangat-sangat menyentuh, dan ini sebagai anak bangsa kita wajib, kita sama-sama duduk, kita sama-sama berangkat tanpa ada yang dibayari, tanpa ono sing ngekei. Ya, jadi ada ya. Oh belum. Oh ada ya. Ya mungkin saya menutup ya. Supaya nanti diberikan sama. Terima kasih yang punya presisi yang bisa diangkat dan diberhentikan oleh Bapak. Menghormati. Yang ketiga adalah TNI yang menjaga teritorial bangsa ini tidak boleh sejengkal tanah pun melayang kembali. Dan tiga ini bisa digerakkan. Dan Bapak jangan takut oleh oligarki, oleh pejabat-pejabat bangsa, karena rakyat akan membelanya. Hidup Bapak Deden. Arahu bulat digoreng dadakan 500 gram. Arahu bulat hanes digoreng dadakan. Untuk ke arah sana itu ya ke arah Tomang, Grogol, Jakarta Barat. Ini untuk jalan Gatot Subroto sendiri memang sudah ditutup sejak pagi tadi. Tapi alhamdulillah kondisi aksi hari ini berjalan kondusif ya, minimal sampai jam 12. Semoga apa yang menjadi harapan rakyat seluruh Indonesia ini dapat terkabulkan dan DPR tidak diam untuk secepatnya mensahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang perampasan aset. Alhamdulillah delegasi kita sudah keluar, takbir. Nabi Muhammad. Ya. Dia akan diumumin di sini. Ini adalah apa ya? Delegasi dari aksi hari ini yang tadi sudah diterima oleh DPR sejak pagi tadi, dan hampir jam 12 mereka sudah keluar dan akan memberikan kabar yang terkait dengan statement dari DPR. Kita dengarkan ya. Sebentar kawan-kawan, sabar. Tadi cukup perdebatan lama kita. Tapi udah ya. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Kawan-kawan yang saya hormati, yang saya banggakan, kawan-kawan dari tadi sudah menunggu dari kemarin di sini. Kami dari parti, teman-teman parti mengawal hal ini. Hari ini tadi kita dipanggil oleh DPR RI. Kita sudah menyaksikan terkait rapat paripurna hari ini. Kami meminta kawan-kawan semua untuk mengamini proses ini. Intinya adalah kita sepakatkan bahwasannya kita bersama-sama mengawal ini sampai di akhir penghabisan. Betul ya? Saya katakan dari awal bahwasannya perjuangan tidak cukup sampai di sini. Indonesia morat marit. Bahasa kita di sini adalah kita mencintai Indonesia, masih morat marit. Bahasanya artinya kita tetap mencintai Indonesia walaupun kondisi hari ini morat marit, kawan.
Terbukti kawan-kawan semua hari ini, Pak Ade Rosadi, dari pagi sampai hari ini, fraksi Gerindra. belum ada yang bergeser sedikit pun, dan bahkan bertambah, saudara. Ini yang 3 bulan. Sebentar. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Demikian sudah kembali dibuat dengan sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab DPR yang mewakili DPR RI di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Dasko, Wakil Ketua Sari, Ketua DPR RI San Mustafa dan Mbak Jojoy. Terima kasih. Kita masih perlu perjuangan untuk mengawal wakil bangsa ini lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, boleh izin bicara sebentar? Ya. Teman-teman tadi sudah diterima oleh pimpinan DPR. Aspirasi sudah disampaikan dan pimpinan DPR sudah mentandatangani bahwa kalau 15 Desember 2026 pimpinan DPR akan mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembahasan, ya. Yang kedua, dalam pembahasan tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman diundang untuk memberikan keterangan dan masukan agar bersama-sama dengan Komisi 3 melakukan pembahasan. Perwakilan DPR yang bertemu dengan masyarakat, ada salah satunya Ibu Rike Diah Pitaloka ya. Bang Andre, untuk tanggal 15 Desember itu bisa dipastikan selesai ya Bang ya? Iya. Jadi teman-teman aliansi tadi udah ketemu dengan pimpinan DPR. Siap. Ya, diterima oleh Pak Dasko, Pak Cucun dan Pak Saan dan saya dampingi. Dalam pertemuan teman-teman aliansi sudah menyampaikan seluruh masukan. Dan dalam pertemuan itu pimpinan DPR sudah memberikan surat keterangan pernyataan resmi yang dipegang oleh teman-teman aliansi, apa isinya bahwa pimpinan DPR berjanji pengesahan undang-undang perampasan aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Satu, ya. Yang kedua, kalau tidak tercapai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR. Bang. Oke, terima kasih Bang Andre. Bawa kembali teman-teman yang ditarik, bawa kembali. Selain provokator, tolong bawa kembali. Perihal teman-teman yang sudah masuk ke dalam, kita harus mengapresiasi. Kita minta setiap minggu ada laporan, siap? Nah itu. Update setiap minggu harus ada di sosial media dan transparansi, siap? Azan. Anak. Nanti gugur aja.